meninggal dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Siswanto SPD selaku narasumber kita pada malam hari ini, Bapak PD selaku kepala sekolah, serta Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Sebelum kita melanjutkan acara Gumbili Komunitas Belajar SMP Negeri 3 Katen Kuala pada malam hari ini, izinkan saya Siti Juleha selaku moderator untuk membacakan susunan acara dengan tema tips menulis buku kearifan lokal. Langsung saja susunan yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima adalah penutup. Baik Bapak Ibu sekalian, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua yaitu sambutan, langsung saja kepada Bapak Saiful Rahman selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Katingan Kuala, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati dan kami tunggu ilmunya, berbagi ilmunya Pak Siswanto SPD. Kami kenal beliau di Facebook, Bu. Jadi kami berteman di Facebook, kemudian ada sesekali kami messenger WA karena saya tertarik juga dengan buku-buku beliau berkaitan dengan buku kearifan lokal cerita anak ya. Kemudian kami hormati juga Bapak Ibu guru SMP Negeri 3 Katingan Kuala, terutama adalah Bu Siti Juleha selaku pembawa acara. Saya tidak berpanjang lebar menyampaikan pada kesempatan hari ini, hanya mengucapkan terima kasih kepada Pak Siswanto sudah berkenan mewakafkan waktunya malam ini, atau istilahnya itu menyempatkan waktunya malam ini untuk berbagi. Kami repoti berbagi di komunitas belajar Gumbili SMP Negeri 3 Katingan Kuala. Mohon maaf teman-teman, memang sengaja layarnya dimatikan Pak Sis, mengingat di sini sinyalnya naik turun tidak stabil. Jadi kalau nanti layarnya dimunculkan seperti punya saya ini kadang putus-putus, jadi mohon maklum adanya jika teman-teman kami hanya berbentuk foto atau profil. Selanjutnya teman-teman sekalian, mari kita niatkan belajar malam ini sebagai bagian dari ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Dan mari nanti kita lanjutkan kegiatan malam ini dengan karya nyata, mungkin meniru apa yang sudah dilakukan Pak Siswanto, yaitu membuat buku yang bertemakan tentang kearifan lokal. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf sekali kepada Pak Siswanto sudah kami repoti, dan terima kasih Pak Sis sudah berkenan bergabung di komunitas belajar Gumbili, yang memang komunitas ini rutin dilakukan setiap 1 bulan sekali dengan tim waktu kurang lebih 30 menit. Mungkin itu saja, kami kembalikan kepada Ibu Juleha. Dari kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak. Itu tadi adalah sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Katingan Kuala. Selanjutnya ini adalah sesi yang sangat kita tunggu-tunggu sekali, yaitu acara inti. Jadi langsung saja kepada Bapak Siswanto SPD selaku narasumber, kami persilahkan Bapak, monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suaranya bisa? Halo? Apakah suaranya bisa didengar ya? Bisa kedengar. Bisa. Permisi Pak, minta bantu di-sharekan PPT PDF-nya Pak Sis, Pak Di Hartono nggih. Nggih, monggo Pak. Ya, sebelumnya saya perkenalkan diri. Nama saya Siswanto dan saat ini saya bekerja di SMA Negeri 2 Kuala Kurun ya, dan keseharian saya selain
mengajar, saya juga sebagai freelance, sebagai penulis freelance gitu ya, penulis lepas di beberapa penerbit. Jadi suatu kebanggaan bagi saya, terutama terima kasih ke Pak Saiful Rohman yang telah memberikan Sama-sama. kesempatan kepada saya. Sebenarnya kalau saya menyampaikan materi di sini seperti menggarami lautan sebenarnya, ya karena biasa berkarya dengan apa namanya yang dimilikinya masing-masing gitu ya. Ada yang berkarya lewat tulisan, ada yang berkarya lewat yang lainnya gitu ya. Saya bersyukur sekali, terima kasih Pak Saiful Rohman. Saya juga hari ini gitu ya juga masih menunggu-nunggu kabar tulisan saya yang insya Allah akan dicetak di akhir bulan. Nah, yang berikutnya adalah materi ini yaitu tips and trick ya, menulis gitu ya, menulis buku dengan tema kearifan lokal. Jadi kearifan lokal itu sendiri sebenarnya ya kalau kita pahami bahwasannya kearifan lokal adalah pengetahuan dan praktik yang diwariskan secara itu bisa kita terjemahkan ya, bisa kita terjemahkan dalam bahasa sederhananya adalah warisan turun temurun dari generasi yang atas kita. Nah, jadi tugas kita sebagai generasi yang berikutnya adalah menuliskan. Karena masyarakat Kalimantan, terutama Kalimantan Tengah itu dia terbiasa dengan bahasa tutur. Nah, jadi kebiasaan inilah yang memang harus kita upayakan untuk kita ubah menjadi apa namanya istilahnya tuh kita ubah menjadi tulisan atau media lainnya. Nah, dalam hal ini saya sebagai seorang uh, freelance ya, penulis gitu ya, saya mencoba menjawantahkan nilai-nilai lokal yang ada di Kalimantan Tengah. Itu dia. Nah, jadi apa saja sih yang bisa kita tulis gitu ya, tema-tema kearifan lokal itu? Yang pertama yaitu adalah kuliner. Nah, Bapak Ibu semuanya gitu ya, nilai kuliner di Kalimantan itu, di Kalimantan Tengah itu sangat bervariasi. Jangan berkecil hati. Nah, yang pertama adalah kuliner. Kuliner itu mengenai makanan. Nah, bagi Bapak Ibu guru yang suka dengan dunia masak-memasak ini bisa ya, bisa untuk dijadikan referensi untuk menulis buku. Yang berikutnya adalah budaya. Nah, upacara adat, tradisi, tarian, alat musik dan baju. Nah, ini apa namanya? Budaya ini begitu banyak, salah satunya yang saya tulis adalah upacara adat yaitu tradisi Manugal Bajarau, Dayak Arut ya. Jadi Dayak Arut itu ada tradisi Manugal Bajarau di buku saya yang pada waktu itu akuisisi pendidikan nasional. Nah, yang berikutnya ini yang begitu banyak dicari oleh beberapa penerbit yaitu cerita rakyat. Cerita rakyat ini bisa kita tulis kembali ya dengan gaya bahasa kita, dengan apa namanya kultur atau bahasa yang ada di daerah kita. Itu dia. Yang berikutnya adalah bahasa. Jadi saya itu pernah membaca di salah satu platform digitalnya Gramedia dari Kalimantan Tengah, penulisnya itu dia itu hanya menuliskan sederhana sekali dalam itu namanya selamat pagi dalam bahasa Indonesia, selamat pagi dalam bahasa Dayak, seperti itu. Nah, itu menjadi sesuatu nilai yang unik yang bisa kita angkat. Nah, yang berikutnya adalah arsitektur. Nah, Kalimantan Tengah salah satunya itu juga memiliki arsitektur yang begitu luar biasa kalau kita tinjau dari fungsi bangunan. Rumah Betang itu kan panjang, itu banyak sekali apa nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Nah, yang berikutnya ini langsung masuk ke tips kita seingin kalau kita ingin menulis gitu ya.
Yang pertama adalah mengidentifikasi cerita yang ingin dikasih dulu. Kalau kita mau menulis kuliner, jangan sampai kita hanya membuat teks prosedur. Kalau kita pengen menulis cerita, prosedur itu kan misalnya pertama siapkan garam, setelah itu ini gitu ya. Tetapi ada konflik di dalamnya kalau dia cerita. Nah, berikutnya adalah kita harus menguasai cerita yang kita tulis. Ya. Jadi biasakan kalau kita mau menulis cerita itu memang sudah masak dulu kemampuan kita untuk menyerap dan menuliskannya kembali itu sudah ada. Ya. Setelah itu, nah yang setelah berikutnya setelah kita kuasai apa yang kita tulis, maka berikutnya adalah membaca referensi yang terkait dengan kearifan lokal yang kita tulis. Ini penting Bapak Ibu. Ya, ketika kita menulis itu kita harus ada narasumbernya. Itu dia. Ketika kita menulis kearifan lokal itu harus ada narasumber. Yang kedua ada survei. Yang ketiga harus ada referennya. Kalau kita misalkan mau menulis tentang binatang misalkan, orang utan itu dia tinggalnya itu bagaimana misalkan, kita harus tahu itu. Nah, jadi bukan hanya sekedar menulis saja, kita harus sampai benar-benar mendalami ketika kita ingin menuliskan cerita nilai-nilai kearifan lokal. Yang berikutnya adalah sering mendengarkan kisah atau budaya. Ini yang paling penting menurut saya. Ya, karena mendengarkan itu saat ini sudah mulai berkurang. Ya kan, ketika sudah beralih fungsi ya media ini, sehingga kita itu ketika kita mau mendengarkan sebuah cerita itu sudah mulai berkurang. Nah, yang berikutnya adalah ini yang sering saya kerjakan ya ketika saya menulis kearifan lokal itu adalah bersilaturahim dengan tokoh budaya. Jadi kalau kita nggak bisa bertemu langsung, alangkah baiknya kita juga bisa by phone. Itu dia yang saya lakukan. Yang berikutnya adalah bergabung dengan komunitas penulis sesuai dengan yang kita minati. Untuk saat ini saya fokus menulis buku bacaan anak saja. Ketika saya dimintai tolong, ayo Pak buatkan buku buatkan buku dengan tema ini gitu ya. Karena saya juga lumayan sering menerima orderan untuk buku itu, biasanya temanya itu tema anak-anak gitu ya. Jadi fokus dalam dunia kepenulisan itu penting. Lalu berikutnya adalah peluangnya. Bagaimana sih peluang menulis cerita kearifan lokal itu? Kalau dilihat dari kalau kita melihatnya gitu ya, dari segi ekonominya, menulis cerita rakyat itu begitu menjanjikan Bapak Ibu ya. Jadi menulis itu kita bukan hanya sebagai hobi, tetapi juga bonusnya adalah kita dikenal. Bonus berikutnya kita juga mendapatkan royalti dari penulisan kita. Itu dia. Nah, salah satunya ya peluang menulis ini adalah hal-hal yang harus kita kita ketahui ketika kita mau mengirimkan naskah ke dari penerbitannya. Itu ada beberapa yang dia khusus untuk menerbitkan buku-buku. Yang berikutnya ada dia baru melaunching buku tentang permainan. Kita tertinggal satu langkah sebenarnya. Tuliskan bahkan dari Kalimantan saja sudah diubek-ubek gitu ya, ibaratnya kita masih belum sejauh itu. Tetapi alhamdulillah ya dengan adanya pertemuan ini mungkin harapan dari Pak Saiful Rahman dan teman-teman semuanya bisa menuliskan kembali gitu ya apa-apa yang menarik di di daerahnya masing-masing. Yang berikutnya ada misalkan ada bumi aksara gitu ya.
Bumi Aksara itu juga menerbitkan beberapa buku cerita rakyat, Bapak Ibu. Ya, cerita rakyat itu penting dituliskan kembali. Tetapi kalau kita rata-rata kalau buku cerita rakyat itu dia diperuntukkan untuk anak-anak. Nah, jadi Bapak Ibu juga harus mengetahui bagaimana sih tipe dari buku-buku yang kita tulis atau yang mau kita masukkan itu Bapak Ibu, penerbitnya ya. Yang berikutnya ada penerbit dari Balai Bahasa misalkan ya. Kalau dari Balai Bahasa itu dia setiap tahun sekali saya kasih. Halo, maaf Nggih, agak putus-putus ini, Pak. Sepertinya kendala sinyal ya, Bapak Ibu nggih. Nggih, sepertinya jaringan beliau ini kurang stabil, Pak. Kita tunggu aja mungkin. Monggo, Aziz. Nah, jadi itu ada beberapa cerita yang saya tulis, misalkan ada ceritaku, itu diterbitkan oleh Lembaga Penelitian Muhammadiyah, asal cerita asal mula Seruyan. Ini bagi orang Seruyan ini harus baca bukunya ini ya. Cerita Rakyat Kalimantan Tengah yang diterbitkan oleh Lembaga Literasi Dayak. Kumpulan saya menulis 2 cerita rakyat, setelah itu ada Wadi Warisan Itak diterbitkan oleh Balai Bahasa, Namaku Owa, itu juga tentang kearifan lokal tentang hewan hewan yang ada di Kalimantan Tengah gitu ya, yang dilindungi. Setelah itu ada Manugal Bajarau, itu yang saya tuliskan. Di berikutnya itu ada ada gambar-gambar yang saya tuliskan sampulnya. Yang berikutnya ya adalah tips menulis yang saya kerjakan gitu ya. Yang pertama adalah saya membeli buku sesuai minat yang ingin kita tulis. Jadi kalau saya ingin menulis buku tentang adab, saya akan membeli buku tentang adab yang buku dewasa. Setelah itu saya akan salin akan saya tulis di daur ulang dengan bahasa anak. Setelah itu ya baca buku banyak-banyak. Buku bacaan ini adalah buku bacaan anak-anak. Jadi kita akan tahu karakternya. Berikutnya adalah fokus dengan genre tulisan. Kalau saya fokusnya saat ini, saya adalah fokus untuk menulis buku anak. Jadi saya juga masih ada sih beberapa, kalau misalkan diajak menulis gitu ya, misalkan yang baru saya coba kirim ini adalah novel, tetapi novelnya untuk orang dewasa. Ya, yang berikutnya adalah mengalokasikan waktu khusus untuk menulis. Jadi saya itu ada waktu menulis gitu ya. Yang berikutnya adalah saya bergabung dengan komunitas menulis yang sesuai dengan minat saya. Yang berikutnya adalah berlatih terus menerus. Mungkin itu aja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, selamat bersenang-senang dengan buku dan buku ciptakan karya terbaikmu. Terima kasih Mbak. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Bapak. Itu tadi adalah pembahasan yang sangat menarik sekali. Nah, Bapak Ibu mengenai tips menulis buku kearifan lokal, selanjutnya sesi tanya jawab. Silakan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami persilakan. Ya. Izin, apa suara saya terdengar? Jelas? Nggih, jelas Pak. Terdengar Pak David Kusuma, terdengar Pak. Takutnya kalau misalnya koneksinya tidak terlalu bagus, apa saya copy paste aja pertanyaan saya ke kolom chat? Sangat jelas sekali suara. Jelas aja nggih.
Oke. Selamat malam Bapak Ibu. Mohon izin perkenalkan, nama saya David. Saya dari Kabupaten Lamandau. Kebetulan saya dapat link pertemuan malam ini dari Pak Siswanto dari grup Lokakarya Penulisan Cerita di Balai Bahasa. Terima kasih Pak. Kita ketemu lagi Pak. Terima kasih banyak. Mohon maaf ini saya izin off kamera karena di tempat saya juga kayaknya koneksi tidak terlalu oke. Jadi ada beberapa pertanyaan. Apakah suara saya masih jelas, Bapak Ibu? Mohon maaf. Ya, jelas sekali, Bapak. Oke, terima kasih. Saya langsung ke pertanyaan, nggak apa-apa ya ini ya, Bapak Ibu ya. Oke, sebenarnya saya mau copy paste aja, tapi langsung saya tanyakan aja ke Pak Sis, ke narasumber. Tadi saya tertarik mendengar pernyataan Pak Sis tentang menjadi penulis itu mengangkat ekonomi. Intinya gitu tadi Pak ya. Iya. Saya senang sekali mendengarnya. Tapi memang apa yang kami rasakan sekarang ketika kami juga ikut menulis, kayaknya nggak seperti itu juga sih. Kayaknya nggak seperti itu juga rasanya Pak. Iya, soalnya kan kita tahu bahwa kalau misalnya dengan penerbit itu, kalau memang buku kita itu dikontrak oleh mereka kan kita dipinang oleh mereka buku kita itu kan cuma dapat sekitar per buku itu cuma 8% kalau nggak salah. Jadi kalau buku itu harganya 100.000, berarti kan kita dapatnya cuma 8 atau 9.000 dari harga per buku itu. Jadi ya tidak terlalu signifikan lah jumlahnya. Pertanyaan saya ini ada beberapa ini Pak, mohon maaf kalau terlalu banyak. Menurut Bapak sebenarnya apa sih kiat yang harus kita lakukan sebagai penulis, terutama mengingat bahwa sekarang ini kan ada yang namanya artificial intelligence Bapak. Banyak yang bilang bahwa keberadaan penulis itu akan pelan-pelan hilang. Masih bisa kita lakukan di masa depan? Apakah masih menjanjikan secara ekonomi? Itu pertanyaan pertama Bapak. Kemudian menurut Pak Sis sebagai narasumber kita malam ini, apa sebenarnya tips dan trik yang paling krusial dan yang harus kita perhatikan sebagai penulis, terutama ketika kita menulis cerita rakyat ataupun cerita untuk anak? Itu pertanyaan kedua Bapak. Kemudian pertanyaan terakhir, mohon maaf ini Pak, ada satu pertanyaan lagi. Cerita anak, aturan cukup lokal, apakah bisa kita mengangkat hal-hal yang menurut kita bisa diterima oleh masyarakat tapi tidak boleh ditiru oleh anak dan remaja? Contohnya seperti ini Bapak. Ada biasanya kan di dalam kearifan lokal atau upacara adat tertentu itu kan biasanya ada kayak gitu ya. Kan anak-anak juga melihat itu kan, dan anak-anak ketika mereka melihat apa ini adalah kearifan lokal kita, ini biasa di masyarakat kita itu bisa menerima dan itu dia anggap normal, tapi sebenarnya ada beberapa hal yang sebenarnya tidak boleh ditiru oleh anak dan remaja. Kamu Bapak bagaimana cara kita mengatasi hal-hal seperti itu? Terima kasih Bapak, mohon maaf ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Mohon maaf pertanyaan saya terlalu panjang. Terima kasih, salam dari Kabupaten Lamandau. Sukses untuk semua malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak atas pertanyaannya. Langsung saja kepada Bapak Siswanto untuk memberikan jawabannya. Kami persilahkan Bapak. Jadi terima kasih Mas Edi Nara ya, kita ketemu lagi di sini. Jadi kalau untuk menulis, insya Allah ya kedepannya itu masih cukup menjanjikan. Karena ini profesi yang menurut saya itu tidak ada matinya, gitu ya. Karena apa? Sepandai-pandainya itu dia menulis, dia mendeteksi rasa. Jadi rasa itu yang kita sampaikan kepada anak-anaknya. Ketika kita menulis, itu bukan hanya bentuk tulisan saja, tetapi ada rasa yang kita sampaikan. Nah, rasa itu yang tidak dimiliki oleh AI itu. Nah, jadi insya Allah gitu ya. Bahkan kan kalau sampai saat ini, akhirnya banyak sekali kompetisi-kompetisi menulis buku cerita anak
atau cerita, tetapi adalah kemampuan kita untuk menyaring gitu ya, apa namanya, ego kita supaya gini, AI itu adalah pembantu kita sebenarnya. Jadi ketika kita menulis gitu ya, alangkah baiknya yang pertama kita tulis adalah ya yang sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya, jangan menggunakan AI dulu. Nah, AI itu yang membantu kita, misalnya nih kalau Mas Edi tadi gitu ya mau menulis tentang cerita rakyat gitu ya, ya kita cari aja apa tuh namanya, AI itu sebagai pembantunya, misalkan dia sebagai kerangka berpikirnya saja, itu sah-sah saja, tetapi bukan plek ketiplek kita ambil gitu ya. Jadi ketika kita menulis, makanya ketika kita menulis itu idealis itu penting sebenarnya untuk menciptakan karya, bukan untuk menjiplak. Nah itu pentingnya. Ya, jadi teman-teman semuanya ketika kita ingin menulis, biasakan terlebih dahulu adalah eh, otak kita dulu memang harus kita penuhi dulu dengan apa namanya, kosakata yang banyak sehingga ketika kita menulis itu rasa itu sampai. Nah, itu dia jawabannya. Kalau menurut saya masih menjanjikan bahkan sampai ke masa depan. Karena ini profesi yang tidak ada matinya. Walaupun robot saja kan dia juga apa tuh namanya Mas Edi, kalau AI itu kan robot ya sebenarnya, asisten intelijen gitu kan, artifisial atau kecerdasan buatan gitu kan. Itu kan dikendalikan oleh manusia. Jadi kalau kita ingin menulis sebuah cerita, terutama cerita anak nih, Mas Edi ini kan juga penulis buku bacaan anak juga setahu saya ya. Jangan sampai ketika kita nanti menulis kita utamakan AI-nya. Ya, jadi kita tulis dulu apa yang kita miliki di otak kita itu kita kembangkan, setelah itu baru kita endapkan terlebih dahulu, kita endapkan. Jadi kalau saya menulis itu nggak langsung hari ini selesai, habis itu saya reading, besok lagi langsung saya kirimkan, enggak, saya diamkan dulu beberapa hari gitu ya, setelah itu saya baca kembali, oh ini ada yang nggak pas rasanya, kita ganti lagi. Bahkan edit itu berkali-kali saya ketika saya menulis. Nah, yang berikutnya adalah tips and tricks menulis cerita itu, cerita kearifan lokal ya. Yang menurut saya adalah kita itu harus berlatih kali Mas ya, berlatih menulis, karena kita ketahui bahwasannya menulis itu bukan sesuatu yang bisa langsung abrakadabra bisa. Kita harus banyak membaca buku-buku tentang kearifan lokal, banyak mendengarkan apa namanya, tentang budaya yang ada di sekitar kita, mengidentifikasi tulisan apa yang mau kita tulis, tema apa yang mau kita tulis. Tahun depan kita akan ketemu lagi ya Mas Edi Nara dan teman-teman semuanya nih, kita akan berjuang sama-sama, kita gerbek balai bahasa. Yang berikutnya adalah, nah jadi di tulisan saya Manugal Bajaro itu Mas Edi Nara itu juga ada apa namanya, ada tradisi di apa namanya itu, ada tradisinya itu juga minum baram ya. Jadi di situ saya gantilah yang awalnya baram itu saya ganti dia, saya tidak menuliskan secara spesifik, tetapi dia meminum air gitu ya, dia meminum air. Nah jadi apa namanya, buku itu untuk ramah anak, tentu saja kepada anak kecil itu kita harus memilih kata yang pas. Makanya pentingnya kita membaca buku-buku bacaan anak itu penting ketika kita mau fokus menulis buku bacaan anak. Nah kalau di Manugal Bajaro itu dia ada sebenarnya setelah dia melaksanakan apa namanya tradisi Manugal itu, dia itu akan minum bara bersama-sama. Tetapi dia hanya saya tuliskan dia meminum air gitulah secara bersama-sama. Tidak saya sebutkan secara spesifik baram itu apa, tidak. Kalau kita untuk buku dewasa mungkin bisa, tetapi kalau untuk buku anak-anak nggak bisa.
Itu aja Mas Ed. Iya. Bagaimana? Ya baik, itu adalah jawaban dari Bapaknya. Bagaimana Bapak David? Oh, ada di kolom komentar Bapak. Cukup Bapak, kata beliau. Terima kasih. Ada di kolom komentar, Pak. Ya baik Bapak Ibu, mungkin karena ini sangat menarik sekali, jadi sekali lagi untuk Bapak Ibu, karena ini adalah momen yang sangat jarang sekali terjadi, silahkan untuk Bapak Ibu yang mau bertanya, kami persilahkan satu pertanyaan lagi. Mungkin monggo Bapak Ibu yang ingin bertanya. Halo, apakah suara saya terdengar Bapak Ibu? Permisi Bu, izin tanya Bu. Nggih Bapak, silakan. Oke. Permisi Pak Sis, izin tanya Nggih, Pak nggih. Sis. Nggih. Oke. Oke. Ini gimana Pak? Oke. Ini kan kami ini tinggalnya di komunitas orang Jawa ini. Nah, Nggih. untuk bisa jenengan Pak Sis sepertinya juga backgroundnya adalah orang Jawa, nggih. Nggih, Untuk Jawa. bisa paham tentang bahasa lokal sini sampai sedetail yang seperti gambaran buku-buku Pak Sis itu bisa diceritakan perjalanannya seperti apa Pak Siswanto? Mungkin itu nanti menjadi menjadi pelajaran kami untuk mengkopi langkah Pak Siswanto mempelajari budaya lokal gitu. Terima kasih. Nggih. Terima kasih Pak Saiful Rohman. Nggih. Jadi yang saya lakukan itu karena saya kemampuan bahasa daerah saya itu jelek gitu, bahkan sampai saat ini saya hanya mengerti saja. Jadi yang saya gunakan adalah saya mengajak teman saya yang paham dengan bahasa mereka. Jadi saya yang pertama itu saya ajak teman saya yang dia itu paham, lalu saya tanyakan ke teman, coba Bang tanyakan seperti ini gitu. Jadi itulah langkah pertama yang saya tanyakan Pak ke mereka, yang saya kerjakan tuh sampai sedetail itu. Jadi mengajak teman itu penting sebenarnya. Kalau kita nggak paham, kalau kita mau menulis itu Pak. Jadi keterampilan kita bertanya itu dengan bahasa daerah itu kalau kita tidak mumpuni gitu ya, kita bisa mengajak teman kita yang yang paham ketika kita wawancara. Jadi ketika menulis cerita rakyat saja saya juga wawancara, bukan hanya kita dari kopes dari internet gitu, enggak, tapi originalitas itu harus dijaga ketika kita menulis cerita rakyat. Saya ajak teman saya yang berikutnya gitu ya, setelah itu dengan yang ini misalnya ada Wadi Warisan Itak, ini kan pakai bahasa Dayak Manyan. Jadi awalnya ini adalah pakai bahasa Dayak Ngaju yang saya tulis. Nah, jadi teman saya yang paham dengan bahasa Dayak Ngaju itu saya ajak menulisnya. Dia mungkin gitu ya, saya kasih uang lelah gitu ya untuk ucapan terima kasih lah Pak gitu yang membantu saya untuk menulis gitu. Itu pentingnya ada teman yang bisa kita ajak kerjasama. Nah, kalau Wadi Warisan Itak ini dia pakai bahasa Dayak Manyang. Ini yang menulis itu ada saya dan yang menerjemahkan itu adalah dari tim Balai Bahasa. Nah, jadi itu yang saya lakukan, Pak. Sebagai penutup, marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebagai penutup, kasih, izinkan Pak. saya menyampaikan sedikit pantun, Bapak Ibu.
Malam-malam Nggih. sudah makan, tidak lupa berdoa. Terima kasih saya ucapkan dan perhatian Bapak Ibu semuanya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam banyak Bapak warahmatullahi Ibu. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sis, waktunya terbatas ini. Terima kasih banyak. Kita ketemu lagi. Itu karyanya teman-teman ini ya. Insyaallah. Nggih, insyaallah. Nggih. Nggih. Terima kasih banyak. Jangan diaturi kegiatan lagi. Nggih.